pembahasan mengenai syirik. Seandainya dia pernah melakukan syirik, kemudian dia bertobat, itu diampuni nggak untuk dosanya? Ya. Terus yang kedua, untuk membaca Al-Quran itu kita mementingkan untuk khatam atau kita memahami isi dari per ayat itu? Yang lebih penting yang mana? Yang pertama, semua taubat selama dilakukan di dunia dia diterima Allah Subhanahu wa taala, termasuk syirik. Jadi asalnya begitu. Jadi syirik itu tidak diampuni jika dibawa mati. Tapi kalau semua taubat itu menghapuskan semua dosa selama masih hidup. Itu satu. Yang kedua, berkaitan dengan Quran, yang paling penting itu adalah pada pemahamannya. Jadi khatam itu urusan kedua. Jika dia bisa menggabungkan, gabungkan. Kalau nggak bisa, yang didahulukan adalah memahami. Makanya para sahabat Nabi itu mengatakan begini, kami itu tidak berpindah hafalan kami dari 10 ayat ke ayat yang lainnya sampai kami menjalaninya. Kalau ayat itu berkaitan dengan bukan praktik, berarti ayat itu sampai lengket. Contoh Al-Baqarah, bayangin, kami di Mualimin itu, ya mungkin kebetulan ini angkatannya itu agak sulit itu, agak sulit. Itu selama 3 bulan terakhir itu setiap ba'da maghrib itu yang dibaca cuman 27 ayat. Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 1 sampai 20. Kenapa? Karena Al-Baqarah 1 sampai 20 itu tentang jenis manusia. Mukmin, kafir, munafik. Agar apa? Lengket di hati mereka sebelum mereka, kebetulan ini kan kelas 6. Kelas 4, kelas 5 itu agak bandel dan nggak selesai itu. Meskipun bandelnya Mu'alimin itu dibandingkan SMA ya masih jauh sih, masih bandelnya anak-anak lah. Tetapi wah nggak ideal sekali lah kalau santri disiapkan untuk dakwah kok kayak gini kan. 3 bulan itu. Itu cuman Al-Baqarah 1 sampai 20. Biar apa? Lengket di hati mereka siapa mukmin, siapa kafir, siapa munafik. Jadi kita nggak usah ragu ya, kalau non muslim itu nyebutnya kafir, tapi bukan untuk menghina. Kaidahnya gitu. Semua orang selain Islam, selain muslim ya kafir. Tapi bukan kalau kita ada orang non muslim, orang Kristen lewat kita bilang, "Hei kafir," itu namanya kita biadab. Jadi kita harus tahu tempatnya. Jadi non muslim itu disebut kafir, tapi tidak untuk menghinakan. Dan aslinya kata kafir itu adalah orang yang ingkar. Dia bukan untuk mendiskreditkan, bukan untuk menghinakan. Jadi poinnya itu. Sampai para sahabat Nabi mengatakan begini, saya lebih suka untuk membaca Al-Baqarah awal sampai akhir berulang-ulang daripada menghatamkan Al-Quran. Itu kaidahnya. Wallahu a'lam bishawab.